Anak pada zaman sekarang ini sering kita sebut sebagai anak generasi Z. Dalam perjalanannya, mereka mengalami banyak perubahan-perubahan yang bahkan tidak mudah dipahami oleh orang tua. Kondisi ini bisa memicu stres di orang tua yang berdampak pada anak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa anak pada generasi Z ini memiliki tingkat stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak generasi sebelumnya. Ada hal positifnya juga di mana skill-skill yang kita lihat bahwa skill-skill yang dikuasai oleh anak pada masa saat ini jauh lebih dapat dibandingkan dengan anak-anak zaman sebelumnya. Kalau mau kita bilang, setiap generasi pasti memiliki perbedaan. Tuntutan yang mereka hadapi berbeda, lingkungan yang mereka hadapi itu berbeda karakteristiknya. Jadi setiap zaman itu pasti punya karakteristik dan kondisi yang berbeda. Setiap kondisi itu punya aspek positif dan aspek negatif sendiri. Kita tidak bisa katakan ini lebih baik atau itu lebih baik seperti itu. Salah satu contohnya adalah di masa anak zaman sebelumnya itu yang banyak dilatih ataupun yang kita banyak menghabiskan waktu itu adalah ke arena bermain ataupun melakukan aktivitas percobaan ini dan itu ketika bermain. Waktu main masak-masak itu dicoba kalau yang dibakar itu ini baunya seperti apa. Jadi kreativitas percobaan yang tapi pada anak zaman sekarang hal itu kita lihat cukup jarang terjadi. Justru pada anak zaman sekarang yang banyak terlatih adalah skill seperti bahasa itu harus dikuasai anak, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau kadang anak itu dituntut untuk bisa 3 bahasa sekalipun. Jadi skill seperti itu yang jauh lebih banyak menjadi tuntutan pada anak zaman sekarang. Jadi kemampuan anak zaman dahulu dan anak zaman sekarang itu pasti memiliki perbedaan dan punya hal positif dan negatif tersendiri. Untuk kita bisa memberikan perlakuan positif, intinya kita harus tahu dulu tuntutan kita itu apa, bagaimana karakteristik dan kemampuan si anak. Jadi kata kuncinya dalam hal ini adalah paham. Kenapa? Kalau kita memberikan tuntutan yang terlalu tinggi tanpa kita paham ke basic ataupun baseline dari kemampuan anak, maka ketika dia tidak bisa mengikuti, itu akan menjadi problem. Jadi kita ibaratkan itu kayak anak tangga. Anak tangga itu sama seperti tuntutan kita. Kita memastikan anak ini bisa mengikuti atau menaiki anak tangga 1 sekaligus atau 2 sekaligus. Kita harus memperhatikan yang namanya kemampuan si anak dalam hal keseimbangan. Panjang kakinya itu kayak mana? Kekuatan tangannya itu sejauh mana? Jadi hal-hal seperti ini kita harus tahu. Kalau memang kemampuan dia jauh lebih rendah, kakinya pendek, kita paksa dia untuk dua anak tangga sekaligus, apa yang terjadi? Anak itu akan jatuh. Jadi kalau kita bantu, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita bantu terus-menerus, itu akan berdampak pada apa? Apakah dia melatih diri? Apakah dia percaya diri ke depannya? Nah, itu akan menjadi permasalahan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang bisa kita bekali ke mereka ilmu pengetahuan, sekolah itu sudah difasilitasi juga ya. Hal-hal tambahan yang harus kita perhatikan itu dengan mempertimbangkan apa sih tuntutan yang mungkin dan tantangan yang akan mungkin dihadapi si anak ke depan. Yang pastinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan fleksibilitas, daya pikir, dan pemecahan masalah. Karena kondisi yang berhubungan dengan skill-skill terkadang itu sudah bisa digantikan oleh teknologi pada masa sekarang. Kayak misalnya kalau saya tidak bisa bahasa Jepang, kalau saya disuruh jalan-jalan ke Jepang, ya udah saya pakai Google Translate untuk komunikasi sederhana. Nah, namun kegiatan yang berhubungan dengan fleksibilitas, pemecahan masalah, kalau misalnya kejadiannya seperti ini di luar dari rencana, saya harus bagaimana?
untuk problem solving supaya cepat. Kondisi-kondisi seperti itu akan sangat penting sehingga si anak itu dapat mencari solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Karena itu melatih perencanaan, melatih fleksibilitas, melatih daya pikir, melatih kreativitas itu cukup penting untuk anak-anak pada masa saat ini. Kita juga harus tahu dulu, untuk kita tahu apa manfaatnya, kita harus tahu apa sih itu kreativitas. Kreativitas itu secara singkat adalah to create atau membuat sesuatu yang tidak ada, kita membuat menjadi ada. Pada orang kreatif, mereka menunjukkan kemandirian yang jauh lebih baik dan originalitas yang jauh lebih besar. Jadi, manfaat yang pertama dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak mahasiswa yang memiliki kreativitas jauh lebih besar itu menunjukkan daya pikir yang lebih tinggi, lebih banyak akal, dan lain sebagainya. Yang manfaat kedua adalah mereka yang memiliki kreativitas yang lebih tinggi menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah. Kenapa? Karena mereka bisa mencari jawaban-jawaban dari setiap atau permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, dengan kita melatih kreativitas, artinya kita melatih otak-otak kita yang berhubungan dengan imajinasi, kemampuan pemecahan masalah, dan hal-hal seperti itu. Nah, dalam aktivitas keseharian, kita banyak belajar mengenai kemampuan bahasa, kemampuan matematika yang berhubungan dengan pelajaran yang umumnya kita asosiasikan dengan perkembangan otak kiri. Jadi perkembangan otak kiri dan otak kanan itu harusnya balance. Kenapa? Karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa perkembangan otak kiri yang terlalu tinggi itu menunjukkan agresivitas yang jauh lebih tinggi. Tapi kalau misalnya otak kanan yang lebih berkembang itu menunjukkan tingkat depresi yang jauh lebih berkembang, lebih tinggi. Jadi intinya kedua hal itu harus balance. Ketika kita memberikan pelajaran yang begitu banyak ke anak, kita juga harus fasilitasi mereka dengan bagaimana mereka mengaruh dan mengarahkan imajinasi dan pemikiran mereka disalurkan ke realitas. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah kreativitas anak. Salah satunya adalah dengan bermain. Jadi dengan kegiatan bermain atau aktivitas seni gitu, itu juga bisa melatih kreativitas anak. Nah, dalam artian bermain ini punya catatan. Bermain yang menyalurkan pemikiran dan ide-ide mereka. Bukan permainan yang kaku yang harus mengikuti aturan. Jadi mereka bebas. Jadi mereka bisa mencari, oh aku ganti deh aturannya jadi begini. Itu kayak mana gitu. Dengan permainan yang harus merangsang pemikiran mereka, itu akan merangsang kreativitas mereka. Hal-hal yang berhubungan dengan seni, kayak misalnya membuat origami. Dari origami itu kita lipat menjadi satu cerita. Misalnya kayak kita buat satu tema bunga-bunga atau kebun binatang, kita lipat berbagai jenis binatang. Itu juga hal-hal yang merangsang kreativitas. Atau permainan dengan menggunakan clay. Jadi si clay ini kita bisa buat jadi satu tema, atau dengan warna-warna yang ada kita membuat karya-karya baru, itu juga bisa. Beberapa hal seperti melukis juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merangsang kreativitas anak agar menjadi lebih baik.